Jadi self occlusion itu dia ini ambient occlusionnya pengen ke seluruh objek itu bisa kena atau cuma khusus buat dia doang gitu. Kalau misalkan kita gantinya ke only mesh same mesh name itu jadi kayak dia cuma sama objek dia sendiri doang gitu. Kalau misalkan always ke semua objek itu kena. Misalkan kita coba back dulu kali ya. Yang bisa langsung di back aja nih. Misalkan buat objek yang lagi aku pilih sekarang nih, yang weapon. Kliknya yang back weapon mesh maps, bukannya back all. Kalau back all nanti di back semuanya. Kita coba yang ini dulu aja, klik. Tunggu prosesnya, mungkin tergantung komputernya sih, kadang agak kelamaan. Atau resolusinya makin gede makin lama juga. Nah sekarang kalau misalkan udah, nanti di samping sini tuh dia masuk tekstur-tekstur ini. Ada normal, workspace, ID, ambient occlusion, curvature, position, thickness, macam-macam. Nah kita bisa ngelihat isinya itu ganti di sini nih, yang ada tulisan material. Ganti misalkan pengen lihat ambient occlusion nih, tinggal ganti aja. Ini dia ambient occlusion. Gitu. Nah, kan tadi kita setting ambient occlusionnya itu always nih. Iya mas. Jadi dia ambient occlusionnya itu setiap ambient occlusionnya itu antar objek bakal ada nih. Karena yang ini kan terpisah dari yang ini nih, yang gede. Yang kecilnya terpisah dari yang gede. Dia bakal tetap ada ambient occlusionnya. Tapi kalau misalkan aku coba back ulang nih, aku ganti nyalainnya cuma ambient occlusion aja. Terus aku ganti ke only same mesh name aja. Terus back lagi. Yang antar objeknya bakal hilang. Kok nggak hilang? Itu satu material mas. Bukannya mas bikin satu material tadi mas. Oh, harusnya dibacanya per objek sih. Padahal sini udah terpisah. Ya seharusnya ini sih. Apa namanya? Dia cuma objek yang ini aja sama ini aja, jadi kayak sendiri-sendiri gitu ambient occlusionnya. Kalau di sini kan kelihatan nyatu tuh. Cuma ya mungkin di sini ada. Tapi memang poinnya kita memang harus pakai yang always ya mas. Iya pakai always aja nggak masalah sih. Kecuali kalau misalkan Supaya lebih rilis lebih kayak nyata gitu mas. tapi misalkan ini kabelnya aku bakal cabut nih. Ya. Aku cabut. Terus nanti di sini kan ada item-itemnya tuh. Itu masalahnya. Jadi kita butuh ganti itu jadi same mesh dan mungkin sini ada masalah dikit sih. Nanti aku cari tahu dulu deh. Berarti kayak kabel itu harus pakai only same mesh ya mas, yang kayak kabel itu kayak ada hitam-hitam itu mas. Kalau misalkan nggak bakal dicabut nih, nggak bakal ada, misalkan dianimasin terus dicabut gitu, nggak Ya. apa-apa sih. Kalau misalkan ada dicabut, nggak boleh ada item-itemnya. Tapi kalau misalkan bakal tetap di situ terus gak masalah. Kayaknya bakal tetap di situ terus sih mas. Iya. Kalau misalkan tetap di situ nggak apa-apa. Kakinya doang sih. Paling yang gerak-gerak gitu. Nah ini kita tinggal coba back semuanya deh. Masuk sini, outputnya 1024. Terus back all set. Texture set. Dan tinggal ditungguin nge-backing semuanya nih. Oh, itu langsung semua material itu mas, yang leg front, leg back, head body itu langsung semua ya mas. Dan nanti kita bisa nge-back per ini juga ya. Per Per apa namanya? material. Per layernya, maksudnya misalkan pengen normalnya aja atau pengen apanya aja. Oh iya. Ini kayaknya objeknya ada yang belum di reverse nih. Mungkin aku coba kirim lagi deh. Balik lagi ke Maya. Ini belum di scale X-1-nya ini belum dibenerin nih. Harus di freeze dulu. Karena kalau di sini tuh kelihatannya kayak terbalik tuh, malah kelihatan bagian dalamnya kan. Ini karena terbalik, jadi butuh di freeze dulu nih. Scale-nya. Freeze all. Terus kan harusnya hitam. Nah ini aku bisa lihat aja terus pilih semuanya. Reverse. Nah, udah deh.
Sekarang aku kirim lagi semuanya jadi OBJ. Sport selection OBJ. Timpa aja ya mas. Bisa timpa aja. Nah kalau misalkan ada masalah kayak gini-gini nih, objeknya tuh bisa diupdate lagi, kita nggak harus ngulangin dari awal. Caranya kita bisa ke menu window, bukan edit, terus ada project configuration. Nah ini modelnya, filenya kita bisa ganti nih, ganti ke file yang tadi, tinggal open aja, terus oke. Nanti dia bakal rapin sendiri tuh. Nih jadi udah benar kan, Oke. kayak gitu. Nah ini sekarang udah aman nih, kita bisa mulai lanjut texturing. Cuma kayaknya ini ada beberapa angle yang patah kayak gitu tuh, bisa di smooth aja sih. Aku balik lagi ke Maya deh. Yang aku pilih semuanya, aku smooth. Kalau bisa ya. Ini di smooth. Ada yang nggak bisa di smooth, aneh. Ini dia smooth. Nah kalau misalkan di sini nggak di smooth, misalkan bentuknya kayak gini gitu, permukaannya patah-patah kayak gini nih. Nanti di substance-nya bakal patah-patah kayak gini juga. Jadi pastiin semuanya ada di smooth sih, smooth shade. Shadingnya ada di smooth kayak gini. Berarti yang shortcut tiga itu cuma preview doang ya mas? Ini preview aja sih. Berarti Jadi harus kita smooth lagi. bukan smooth bentuknya ya, tapi smooth shadingnya aja nih. Bayangannya. Itu ada di menu display. Terus ada soften edge. Oke, soften edge. Soften edge bukan salah. Bisa di soften edge. Kenapa ya? Soften edge. Kayaknya masih ada yang instance deh. Apa yang instan? Cuma ya udah. Pokoknya intinya butuh di smooth semuanya di soften edge. Terus kirim lagi semuanya ke Maya. Ke substance. Expert selection, kirim ke sini, yes. Udah masuk, balik lagi ke substance, edit project configuration, update object ini, ganti sama yang ini. Oke. Nah sekarang objek ini jadi nggak ada garisnya lagi kan? Tadi kan ada garisnya tuh. Nah sekarang di sini kita udah bisa texturing nih. Pertama itu biasanya aku blocking warna dulu sih. Jadi misalkan kalau kita ngeliat di sini nih, ada yang warnanya hijau. Hijaunya tuh misalkan hijau pakai cat gitu. Terus di dalamnya ada yang detail-detail yang pakai metal gun. Jadi kayak pakai metal yang warnanya hitam gitu. Jadi itu aku bisa kelompokin. Misalkan kita coba dari leg front. Ini aku bisa ganti ke focus mode aja. Jadi dia fokus buat kaki depannya aja deh. Nah, sekarang waktunya aku ngegroup tiap materialnya nih. Tiap warnanya aku beda-bedain. Jadi misalkan aku pengen bikin grup yang kaki ini nih yang gedenya. Aku bisa bikin layer di sini nih. Kalau di Photoshop kan layer itu kita bisa warna-warnain gitu ya. Tapi di sini tuh ada layer yang khusus namanya fill layer nih. Jadi kalau misalkan kita bikin fill layer, klik, dia bakalan bikin layer yang warnanya kita bisa ganti-ganti nih. Ganti-gantinya di menu properties. Terus turun ke bawah ada base color. Kita bisa ganti-ganti warnanya. Tapi dia bakal ngegantinya secara keseluruhan kan. Permasalahannya itu. Tapi ini kita bisa pakai buat ngegroupin warnanya gitu. Misalkan kayak di sini ada yang hijau muda, ada yang hijau tua, ada yang abu-abu, ada yang warnanya hampir kayak putih nih. Kita bisa kelompokin. Nah, sebelum kita kelompokin tapi kita bikin sejenis preset dulu buat grupnya nih. Biasanya aku bikin fill layer yang tadi nih. Fill layer yang gambarnya kayak ada
gelas terus ada plusnya nih. Terus selanjutnya aku bikin grup. Ini bisa klik grup aja nih. Terus masukin dia ke dalam. Nah, kalau udah dibikin grup view layer ini, jadi semua layer yang ada di dalam itu khusus buat grup ini doang. Karena aku bakal nambahin masking. Kamu udah bisa Photoshop kan ya? Bisa mas. Bisa kan? Ini mirip sama teknik yang waktu itu sih. Apa namanya, jadi kayak Yang digrupin. Aku kasih masking ini, misalkan black mask. Nah, semuanya hilang kan? Karena maskingnya hitam nih. Nah, sekarang waktunya aku buat ngewarnain pakai warna putih nih. Ini warnanya putih kan? Aku tinggal brush. oh iya mas, Hmm. baru ingat. Jadi maskingnya itu sama. Uh, Hitam itu kayak ngilanginnya, putihnya munculin dia lagi mas. Baru ingat Ini lagi. kalau mau ganti warnanya itu kita bisa turun ke bawah aja nih. Ada grayscale nih. Ini kita bisa ganti, misalkan pengen hitam atau pengen putih. Atau bisa tekan X juga nih buat bolak-balik warnanya. Gitu, kalau misalkan mau dihilangin pakai warna hitam kan. Kalau mau dimunculin pakai warna putih gitu. Nah, tapi di Substance itu dia punya tools yang kita bisa pakai, jadi kayak satu objek langsung di fill warna putih semua atau warna hitam semua. Caranya kita bisa klik ini nih, ada polygon fill namanya. Tadi kan kita pakai brush nih, yang paint. Kita pakai polygon fill. Jadi polygon fill itu dia bakal nge-fill sesuai sama apa yang kita klik. Gitu. Itu jadi langsung keisi. Nah, ini dia keisinya kotak-kotak karena di sini kita lagi ngisinya per face. Atau bisa per trace juga nih. Jadi bentuknya segitiga. Atau kita bisa pilih yang lain juga nih, ada yang per object, per mesh, atau per UV. Misalkan per UV itu kayak gini. Tuh, kayak gitu. Mungkin aku ulangin dulu. Per UV itu gini. Misalkan ini kamu pisahin sisi depannya kan, tadi yang belakangnya. Iya. Ini aku bisa klik yang depannya aja. Aku pakai warna putih nih. Ini buat ganti warna bisa di sini juga sih, di atas. Aku klik, jadi warna merah semua kan, kecuali yang belakangnya, karena UV-nya beda lagi. Itu kalau per UV. Tapi kalau misalkan per mesh, kalau diklik semuanya jadi merah, jadi putih semuanya tuh, kayak gitu. Nah, ini buat ngegroup sebenarnya tekniknya kayak gitu aja sih, masking aja. Misalkan ini kamu bisa ganti warnanya jadi kayak hijau kayak gini, bisa klik ini aja nih, apa namanya, pick color. Jadi bisa pilih warnanya nih, misalkan segini atau lebih terang. Jadi lebih cepet kan, dari Photoshop lebih enak. Nah, ini kita tinggal pilih-pilih aja nih, kalau misalkan pengen pakai mesh, tinggal ganti ke sini, gantinya jadi mesh, terus tinggal klik aja nih warna yang pengen diganti apaan. Kayak gitu. Jadi sekarang kita udah punya tekstur di kakinya nih. Ini kalau mau muter lighting kayak gini bisa tekan shift klik kiri. Jadi pencahayaannya bisa digeser-geser. Kadang kan ada yang bagiannya gelap banget gitu. Atau bisa tekan C. C itu buat ngubah tampilan teksturnya tuh. Jadi kita bisa ngelihat di sini nih, misalkan pengen base colornya atau warnanya gitu, bisa tekan C aja sampai ganti ke base color. Atau bisa ganti di sini. Mas, kalau kayak yang misalnya kan kayak besi atau metal itu kan nggak bisa dibilang warnanya nggak ada gitu mas, karena cuman tekstur metal. Kayak misalnya yang bulat ini kan kayak baut itu kan, kalau aku mau jadi pasang warnanya warna metal gitu, berarti diputihin aja dulu di sini mas, atau langsung bisa pakai Bisa tekstur aja. langsung pakai warna ini aja sih, nggak apa-apa. Jadi di sini tuh lebih kayak pengelompokan aja sih. Nanti Di mungkin aku ngejelasin juga sih tentang kayak, sebenarnya metal tetap ada warnanya sih. Ini kan metal kayak tapi warna apa warnanya sih mas? kayak kekuningan gitu. Ya putih-putih kuning gitu mas, kayak mengkilat gitu kan. Mm. Ini kalau misalkan di sini nih kita udah kasih warna nih, kita bisa ngatur metaliknya di sini. Ini nanti aku bakal jelasin juga sih. Tuh, Oh, di oke. metal kan.
Metal tapi tetap berwarna gitu. Yang Tapi kayak ini Audi itu mas. tahap pertama kita ngelompokin warnanya dulu aja sih. Sip. Jadi speknya warnanya kayak gini. Jenis materialnya nggak apa-apa, nanti aja belakangan. Yang Masih penting warnain speknya udah aja dulu ya keluar. mas. Mm-mm. Nih Hmm. misalkan aku pengen bikin warna yang warnanya itu warna abu-abu gelap gitu, metal yang abu-abu gelap. Aku bisa bikin layer baru aja nih, fill. Terus aku bikin group, aku masukin ke dalam. Terus kasih black mask. Nah, kayak gitu. Terus warnanya bisa diwarnain warnain hitam atau abu-abu gelap nih, misalkan kayak gini. Oke, terus klik maskingnya, karena kita kan pengen ngedit masking ini. Kita harus klik ini dulu. Baru kita klik ini buat fill mesh. Jadi misalkan aku pengen nge-fill yang ini, tinggal klik, klik, klik. Ini mungkin kita pakai warna chrome aja deh. Metallic yang warna Ya yang putih. itu, yang chrome itu mas. Karena besi kayak tulang gitu mas. Hidrolik. Bisa warna hitam, hitam. Ya, ini teksturnya bisa cepat sih. Kayak gitu-gitu aja sih buat blockingnya. Terus misalkan aku tambahin lagi deh. Ini Boleh. kadang aku bisa ini juga sih, bisa tinggal duplikat aja nih grup ini. Tekan Ctrl D. Ctrl D itu buat ngeduplikat layer atau yang kita pilih. Terus klik kanan black mask lagi. Jadi biar ngereset. Terus aku ganti warnanya misalkan jadi warna putih karena kan kita pengen bikin um, apa namanya bagian yang chrome. Ini bisa tekan C aja buat ngelihat warnanya belum dikasih. Klik masknya buat ngedit. Terus tinggal di fill. Kayak gitu. Ya kira-kira kayak gitu-gitu aja sih buat blocking warna. Terus mungkin ini satu lagi nih aku bisa tambahin buat yang warna hijau kuning ini. Ini jauh nih. Duplikat, add black mask, terus ganti warnanya bisa. Oh ya ini kalau mau keluarin menu kayak gini tinggal klik kanan aja nanti dia muncul menu ini sih properties. Aku lebih Klik terbiasa kayak kanan gitu. aja ya mas. Iya, terus tinggal color pick ke sini. Terus klik maskingnya, ganti ke tools fill mesh, polygon fill. Terus tinggal klik aja nih. Klik, 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 klik. Ini udah semua sih. Ini ada yang belum. Mungkin kita bisa tambahin ini. Selesai. Ini udah basic colornya udah kayak gini. Kalau ditunjukin semuanya, nah itu dia. Gimana sampai sini? Ngerti ya? Berarti mas. Oke. Ini karena Palingan, UV, palingan karena di UV situ kaki yang diwarnai blak. aja ya mas. Kenapa? Palingan yang di layar situ kita namain aja lah ya mas. Biar nggak bingung kayak folder satu, folder dua gitu. Iya iya, itu harus sih. Ya ngeliat nih itu jadi bingung gitu mas. Yang ini bagian mana gitu ntar kan. Mm-mm. Tapi kadang aku karena ini sih, karena objeknya udah per material nih, udah per Hmm. warna. Bisa jadi ada yang di kaki, yang tekstur yang di kaki itu sama barengan sama yang di badan. Jadi aku namain misalkan metallic paint green. Jadi udah spesifik ke warnanya apa, bukan partnya apa gitu. Karena kan ini baut-bautnya warnanya sama semua nah. Hmm. Dan bisa jadi ada di mana aja. Jadi bisa dinamain per ininya aja sih, per warnanya gitu. Nah ini karena UV kaki belakang sama dan warnanya sama, ini kita bisa tinggal copy aja sih. Tinggal pilih semuanya, Kopi. copy, pindah ke yang like back. Terus ini di delete aja, nggak dipakai. Terus Ctrl V. UV-nya beda. Aneh, dia nggak masuk. Ya ini tinggal diisi ulang aja deh kalau nggak bisa. Bentar juga kok mas. Tapi pastiin semuanya udah di black mask. Isi.
Ini buat yang ini. Tekan C ya buat nampilin kayak gini. Terus kalau mau balik lagi ke yang tampilan kayak tadi, tekan M buat material. C sama M. Ada auto save juga nih. Jangan lupa di save. Ini aku belum save juga sih. Week 4. Seharusnya week 5 sih. Ini kalau di project masukin ininya tetap di scene itu juga ya, Mas? File Apanya? di file project tetap di scene juga ya, di bagian robot terus texturing 01 gitu. Bisa jadi di ini juga sih. Misalkan bikin folder texturing sendiri. Kalau filenya bakal banyak banget. Tapi karena aku biasanya nggak terlalu banyak filenya, jadi bisa disatuin juga. Tergantung filenya bakal sebanyak apa sih. Fokus. Nah ini jadi kita ngewarnanya bisa bolak-balik juga sih, bebas. Bisa jadi ngewarnain yang hitamnya dulu atau yang warna hijaunya dulu. Ini tadi kayaknya ada yang belum diwarnain di sini. Kalau misalkan pengen dihilangin, tinggal warnain hitam aja ya, terus ganti ke warna lain. Nah gitu. Ya ini bloknya paling kayak gitu-gitu aja sih. Ya kayak gitu. Ini sebenarnya waktunya udah lewat sedikit, tapi materinya masih ada sedikit lagi. Mungkin aku sempat yang jelasin sedikit nih. Smart material. Nah, jadi di Substance itu ada fitur smart material. Jadi smart material itu fungsinya kayak yang tadi aku jelasin. Jadi dia itu bisa ngebaca bentuk objeknya nih. Bisa ngebaca bentuk objeknya, terus naruh detail-detail tertentu gitu. Misalkan kayak ada detail scratch, atau ada detail ambient occlusion, atau ada apa lagi ya? Atau bisa naruh di sini pakai material cat atau pakai material apa gitu. Jadi dia bisa otomatis. Nah ini ya objeknya ada yang tembus sedikit nih. Mungkin bisa dirapihin nanti. UV-nya juga ada yang timpa-timpaan. Mungkin nanti bisa dirapihin sih. Sebentar. Ini mungkin aku sebentar ngisi-ngisi dulu aja deh. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di bawah sini nih, bawah sini itu dia ada banyak, ada yang ini namanya shelf. Jadi isinya itu kayak preset atau ada material-material yang kita bisa pakai. Misal kayak pengen bikin material besi atau pengen bikin material cat atau pengen bikin tembok atau kain, itu ada di sini semuanya. Dan tahapan itu setelah kalau kita udah blocking warnanya itu udah selesai semua gitu. Jadi misalkan di sini aku mau ngedit kakinya dulu deh. Fokus front leg. Nah misalkan aku pengen ngedit kakinya nih, yang hijau. Kita bisa turun ke bawah sini yang namanya material. Nah di material sini, ini material-material basic yang isinya itu settingan-settingan material yang basic banget gitu. Jadi dia nggak ngebaca geometri dari objeknya. Misalkan aku pengen masukin plastik nih, PVC. Cara buat makainya aku bisa tinggal klik and drag, tarik ke sini aja sih. Nah, kalau udah ditarik dia material masuk sini. Sekarang dia punya detail tekstur kayak ada apa ya, permukaannya bergelombang-gelombang gitu kan. Warnanya juga berubah. Ya kan? Nah, kalau misalkan aku pengen masukin efeknya itu cuma buat ke yang warna hijau aja, aku bisa tarik ini ke dalam grup yang warna hijau aja nih. Bawa sini. Terus taruh dia di atas. Nah, tapi kan warnanya ini tetap warna Biru. biru nih. Buat matiin warnanya, kita sebenarnya bisa ganti aja sih warnanya di sini. Warna
plastiknya. Ini warnanya kan biru nih. Kita bisa ganti-ganti warnanya lagi nih sebenarnya. Tapi kadang aku males, jadi aku tinggal matiin color-nya aja. Jadi color-nya mati, yang warna birunya mati, dan bakal ditimpa sama yang di bawahnya gitu, yang ini. Jadi sekarang warnanya jadi warna hijau tapi punya material yang sama gitu. Atau misalkan kita coba yang lain nih. Misalkan masukin metal, ini iron, atau yang grey nih. Iron sih mas cocoknya mas. Iya, kita coba masukin sini nih. Nah, itu dia efeknya. Ya kan? Nah, karena aku pengen ngambil warna dari yang bawah, gak mau ngambil dari yang iron sini, colornya bisa dimatiin aja. Itu dia. Warnanya jadi metal, ada teksturnya juga, Yes. sama ada mengkilapnya juga tuh. Jadi kita bisa ngambil-ngambil dari sini aja. Besinya kayak besi tergores-gores mas. Kasar Iya. besinya. Jadi kita harus cari yang sesuai juga sih, sesuai sama Ya. yang dibutuhin gitu. Bisa jadi yang grey ini gini juga. Ini color yang bisa dimatiin. Atau sebenarnya ini kita masih bisa edit sih. Ini kalau misalkan di scroll ke bawah nih, Roughness. ada roughness-nya kita bisa setting. Misalkan pengen mengkilap banget bisa diturunin. Atau pengen lebih rough dinaikin. Gitu. Kita bisa setting di sini, bisa dibuka-buka aja sini. Terus di sini finishnya ada scale buat grey-nya pengen segede apa gitu. Kita bisa atur di sini. Atau intensity-nya, jadi kayak pengen setebal apa sih. Kalau makin gede kan dia makin kelihatan tuh. Makin kecil makin tipis. Nah, yang tadi juga sama harusnya ada setting kayak gitu sih. Yang green. Nah, ini aku masukin, colornya dimatiin. Roughness-nya aku masih bisa atur di sini. Finish-nya bisa di scale juga. Scale-nya bisa dimainin. Ini bisa diturunin juga. Gitu. Kebayang ya sampai sini. Ini buat material yang basic. Jadi kayak dia nggak ada detail apa-apa, paling detailnya detail tekstur kayak gini. Detail permukaan. Itu namanya material. Nah, satu lagi kita punya namanya smart material. Smart material itu dibilang smart karena dia itu ngebaca geometri dari objek yang kita punya nih. Ini ironnya bisa di delete aja. Oke. Nah, ini kalau dilihat sini materialnya ada banyak juga nih sama. Tapi kalau misalkan kita over, misalkan ke sini nih, yang bronze, lihat nih, teksturnya itu lebih detail. Bisa ngeliat kayak di sela-selanya itu kotor. Di permukaan yang terbukanya itu ada gesekan, ada scratch-scratchnya, kayak gitu. Atau di sini ada old iron. Jadi di sudut-sudutnya ada kayak scratch yang warna putih tuh, kelihatan kan, mengkilap-mengkilap. Nah, jadi dia bisa nempatin scratch itu sesuai sama model yang kita punya nih. Misalkan aku tarik sini nih, taruh di paling atas deh. Proses. Nah, ini dia. Kita bisa lihat nih, di sudutnya itu kayak ada garis tuh. Jadi dia bakal naruh kayak gitu kalau misalkan kita udah back texture-nya tadi nih. Back mesh maps. Jadi dia bakal ada detail-detail kayak gitu. Dan kalau kita buka foldernya nih, ini sebenarnya isinya folder. Kita bisa buka, ini isinya itu ada banyak. Ada material dasarnya, sama ada detail-detailnya juga. Dan kita masih bisa setting juga nih di dalamnya. Bisa ngilangin warnanya juga ya mas. Iya, warnanya mau dihilangin bisa juga. Kalau mati. Nah, itu deh. Tapi kalau dilihat colornya ini kan terlalu bersih nih. Iya. Mungkin kalau di Photoshop kita bisa yang namanya multiply kan. Di sini kita bisa juga nih. Jadi colornya kita multiply. Nyalain lagi colornya. Kayaknya harus satu grup sama itu deh. Sama warna yang di bawah. Jadi ini bisa dipindahin ke bawah aja.
Nah, taruh di sini. Itu dia. Ini bisa diturunin aja. Kayak gitu. Jadi kalau dilihat colornya tuh lebih ada variasinya. Soalnya sebenarnya ada kayak bercak-bercaknya sih. Tapi kayaknya di sini nggak bisa diganti. Oh bisa sih, ini ada luminous. Nah, itu dia. Kita bisa setting-setting, dicoba-coba aja. Ini sebenarnya dari namanya kelihatan sih, luminosity itu kayak terang gelapnya segimana. Ini kontras itu, kontras perbedaan warnanya segimana kontras. Gitu. Sekarang udah mulai detail. Itu buat yang iron, terus edgesnya nih kita bisa edit maskingnya nih. Masking. Terus di bawah sini itu ada yang namanya ini modifier generator. Jadi di sini itu ada kumpulan setting-setting khusus buat uh, apa ya? Karena ini scratch, jadi dia ada edgeware. Jadi kayak pengen scratchnya seberapa banyak sih? Makin ke ujung dia makin kelihatan tuh, makin lebar, makin tipis, makin kecil, makin tipis. Terus kalau kontras itu dia bisa ngilangin gradasi sih. Jadi kayak yang tipis-tipis dihilangin kalau dinaikin. Tapi kalau diturunin yang tipis-tipisnya tetap ada tuh. Bisa dilihat perbedaannya kan. Tuh. Tapi nanti ini kita masih bakal pelajarin di pertemuan selanjutnya sih. Iya mas. Sebenarnya baru perkenalan dulu aja. Ya kira-kira kayak gitu sih buat materi hari ini. Jadi kita belajar buat setup UV ya tadi. Jadi kayak biar dikumpulin dalam satu grup. Terus kita masuk ke substance, pelajaran buat blocking warna-warna ini nih. Ini blocking warna itu penting karena kita kan harus tahu nih warna secara keseluruhan kayak gimana. Jadi kita bisa lakuin di awal sih. Biar nanti waktu di akhirnya itu nggak banyak nge-tweak lagi. Kayak gitu. Terus selanjutnya kita belajar juga tadi material sama smart material nih. Kita bisa tinggal drag and drop aja. Oh ya, sama ini tadi nih. Backmesh map itu paling penting sih. Karena kalau misalkan ini nggak di back nih, misalkan aku delete semua nih, aku klik X, teksturnya itu hilang karena dia nggak tahu mau naruhnya di mana. Berarti bisa dibilang tahapan pertama atau yang penting itu kita back mesh mask dulu ya mas. Iya, ini jadi perlu di back. Nih kalau udah di back, terus teksturnya ada lagi, nanti dia bakal nempatin otomatis. Kayak gitu. Nah, itu dia, balik lagi. Karena dia perlu tahu nih posisinya kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Gitu. Jadi buat tugas pertemuan selanjutnya nanti sampai ini aja sih. Sampai blocking apa namanya? Blocking warna-warna ini dulu aja. Atau kalau mau cobain sampai bikin material juga boleh sih. Cuma pastiin aja materialnya jelas nih. Ini kalau misalkan aku ngelihat dari desainnya nih, ini sebenarnya bukan metal, tapi lebih kayak painted metal gitu loh. Kayak material yang kayak gini. Iya kan? Atau ini ada metal. Ini metalnya kotor banget nih. Nah, ini dia. Metallic paint. Jadi kalau scratch itu dia ada metalnya. Ini ada kayak bercak-bercak metal juga nih. Bisa pakai ini aja. Ini dia kasih dua layer nih sebenarnya. Ada layer yang pertama nih, ini metalnya. Sama ini ada uh, warna buat paint catnya. Jadi di sini bisa diganti aja nih. Ada painted metalnya bisa diganti warnanya. Misal jadi hijau kayak tadi nih. Kayak gini. Terus di sini ada karat juga nih. Ini sebenarnya tekstur detail banget sih. Bisa download ini ya mas. Ini udah dari sana sih. Kalau nggak salah ya. Aku lupa sih. Tapi kalau mau download bisa dari ini. Iya. Banyak aku lihat mas. Mm-mm. Tutorial gini. Ada namanya Substance Share. Ini bisa download dari sini juga nih kalau butuh material.
gratis sih, paling cuma butuh login aja di material, bisa cari di sini, bisa di download terus tinggal di drag and drop aja nih ke Substance ya, nanti bakal masuk ke sini. Banyak. Gitu sih paling. Jadi tugasnya tadi kalau bisa sampai sini ya. Iya, Tapi Mas. stepnya sampai blocking warna aja deh. Nanti kirim progresnya kita bakal pakai Google Class. Karena ini bakal di Substance, gak mungkin kirim file Substance-nya, jadi kirim screenshot aja ya. Oke, Mas. Ini kalau udah dimasukin ini sebenarnya udah keren sih harusnya. Show all. Ini aku coba aplikasiin ke semuanya. Yang back mesh itu langsung al aja gimana, Mas? Apa satu-satu, Mas? Satu layar, satu tekstur gitu? Boleh sih langsung semuanya, gak apa-apa. Tadi aku cuma Nggak berpengaruh kan, Mas? nggak pengaruh. Itu cuma buat ngecek aja sih kalau satu-satu. Takutnya komputernya entah Hmm, terlalu pelan atau kadang kan kita butuh ngecek ada masalah juga nih. Kadang ada masalah-masalah juga. tergantung harga dari PC-nya, Mas. Oh iya, yang tadi warna nih. Kan di sini ada kabel nih. Iya. Kabel kan warnanya abu-abu gelap tuh. Iya, plastik kayak kabel berarti agak plastik gitu sih, Mas. Mm-mm. Tapi kan sini ada metal yang warna abu-abu juga. Itu blocking Iya. warnanya dipisahin ya. Karena kan jenis materialnya beda tuh. Iya, yang khusus kabel dibedain aja berarti, Mas. Mm-mm. Oke. Sama tadi yang ini yang tembus di sini, ini dibenerin di bayanya dulu Oh iya. nih. Iya, Ini udah keren kan? Ini tinggal keren. render bagus nih. Berarti eh, kayak kalau kita ngerendernya ntar shortcut C itu apa Mas namanya, Mas? Kalau kita shortcut C, tampilan itu previewnya doang, Mas. Say, maksudnya apa nih? Apa tampilan utamanya gitu dari yang kita bikin itu mana? Dari material atau base color atau dari mana? Tampilan utama yang kita bikin itu. Oh, M, material. Oh, material itu tampilan utama yang kita bikin berarti, Mas. Iya, jadi yang ini kan, yang ini kan Iya, M. ya. Ya. Itu Tadi itu M. Kalau mau lihat C, C itu dia channel oh, sih, bukan color. Jadi ini nih channel-channel. cuman kayak preview lainnya ya. Tapi yang utamanya itu dari material gitu, Mas. Iya, tekan M. Ini Jadi tampilan hasil utama. hasil akhirnya itu kayak gini. Oh ya, hasil akhirnya gitu, Mas. Hmm. Ini kayak robot udah usang nih, Mas. Usang. Oh ini sama material yang nyala-nyalanya kayak gini, Ya, ini ya. dipisahin juga nih grupnya. Dipisahin aja ntar ya berarti ya, Mas. Hmm. Senjata itu. Ya, yang menurutmu Hmm. beda beda jenis materialnya dipisahin sih. Itu aja sih intinya. Oke deh, kita sudahin pertemuannya dulu. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Kamis, Mas. Berarti Kamis. besok aku selesaiin sih. Lagi nggak ada project juga sih, Mas. Iya, iya. Dikejar aja. Hmm. Ini itu kemarin Sabtu Minggu nggak ada aku ngerjain, Mas. Baru kemarin hari yang selesai, Mas. Cepet kan kalau UV sebenarnya sehari Iya, selesai. sehari selesai, Mas. Itu Sabtu Minggu mau refreshing dulu, Mas. Nge-game, Mas. Iya, iya, butuh sih. Jangan pusing terus. Jadi Ah, ini sih kayaknya besok mm, kekejar sih, Mas. mm. Pastiin UV-nya rapi ya. Iya, Mas. Takutnya nanti Dicek cek dulu dan kayak tadi itu. pastiin juga nggak ada ini juga nih. Kalau ada yang timpa-timpa kayak gini nih, ngerepotin sih. Oke, Mas. Mantap. Dicekin semuanya, biar nggak Cek-cek ada yang dari timpa-timpa. Maya dulu dicek ya, Mas, dari Maya. Mm. Atau bolak-balik sebenarnya nggak masalah, tapi sebelum mulai texturing kalau bisa udah rapi gitu. Hmm. Ini buat ngecek kayak gini nih bisa pencet F2 atau F3. F2, F2 itu buat 3D, F3 buat 2D. Oh. Atau F berapa ya? F1 buat lihat dua-duanya tuh. F2, F3 sama F1 gitu. Oke deh, Sip, Mas. kita sudahi pertemuannya dulu ya. Oke, Mas. Makasih banyak ya, Mas. Iya, iya, semangat. Ya, siap. Selamat malam, Mas. Malam-malam.